Perang sebelum dan mempertahankan kemerdekaan, para pejuang Indonesia selalu menggunakan taktik perang gerilya. Perang gerilya adalah perang berintensitas rendah dan kecil. Selain itu, perang gerilya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, bermobilitas tinggi, serta melakukan sabotase dan penyekatan terhadap kekuatan musuh. Para pejuang Indonesia melakukan perang gerilya karena sadar kekuatan musuh lebih besar dan tak bisa dilawan dengan perang konvensional. Jenderal Sudirman juga melakukan perang gerilya melalui taktik siasat nomor 1 saat agresi militer Belanda II berlangsung. Taktik gerilya Jenderal Sudirman berhasil membuat tentara kompeni stres karena pertempuran panjang yang berlarut-larut dengan para pejuang Indonesia. Bukan hanya Jenderal Sudirman saja yang jago melakukan taktik perang gerilya, namun ada satu jenderal lagi yang sangat mahir melakukan perang gerilya, yakni Jenderal Abdul Haris Nasution. Jenderal Nasution lahir di Mandeling Natal, Sumatera Utara, Hindia Belanda pada 3 Desember 1918. Karir militernya dimulai ketika Nazi Jerman menduduki Belanda dan negara kincir angin itu membuka korps perwira cadangan di Hindia Belanda. Nasution kemudian masuk ke korps tersebut. Setelah kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945, Nasution kemudian bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Karena pengalamannya sebagai seorang perwira di KNIL, Nasution kemudian diangkat sebagai Komandan Divisi Siliwangi. 2 tahun menjabat sebagai Komandan Divisi Siliwangi, Nasution kemudian ditunjuk sebagai Wakil Panglima TKR sebagai wakil dari Jenderal Sudirman. Saat menjadi Wakil Panglima TKR, Nasution terlibat dalam berbagai pertempuran lainnya, termasuk pada peristiwa pemberontakan Madiun yang didalangi oleh PKI pada September 1948. Nasution juga pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Darat atau KSAD pada tahun 1950. Namun, pada 17 Oktober 1952, Nasution dan TB Simatupang mengerahkan moncong meriam pasukannya ke Istana Kepresidenan Indonesia, memprotes campur tangan sipil di tubuh angkatan bersenjata. Aksinya ini membuat Nasution kehilangan jabatannya dan ikatan dinas ketentaraan. Ketika kehilangan jabatannya di angkatan bersenjata, Nasution kemudian menulis sebuah buku yang ia beri judul Pokok-Pokok Gerilya atau dalam bahasa Inggrisnya Fundamentals of Guerrilla Warfare. Buku ini ia tulis berdasarkan pengalamannya saat berperang dengan taktik gerilya melawan Belanda. Tak menyangka, buku yang ditulis Nasution pada tahun 1953 ini berdampak amat luas dalam taktik militer pada negara-negara lainnya. Contohnya, seorang jenderal kenamaan Vietnam, Vo Nguyen Giap, yang menggunakan buku ini sebagai acuan untuk mengalahkan Prancis dan Amerika Serikat yang pernah bercokol di negaranya. Sejak saat itu, buku ini menjadi terkenal dan banyak negara di dunia mencontek taktik perang gerilya karangan Nasution. Bahkan di West Point, Akademi Militer Amerika Serikat, buku Pokok-Pokok Gerilya menjadi pegangan wajib bagi para taruna-tarunanya dalam mempelajari peperangan intensitas rendah ini.